Ya, pemerintah menginstruksikan agar warga bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk menekan penyebaran COVID-19. Hal tersebut berimbas kepada sejumlah pekerja informal seperti pedagang makanan, pedagang kaki lima, penjual di pasar yang kemudian memilih pulang ke kampung halaman mereka. Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi jalannya roda ekonomi di Jakarta? Saya akan membahasnya bersama dengan ekonom dari Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, ada Febrio Kacaribu melalui sambungan Skype. Bang Febri, selamat pagi. Apa kabar, Bang? Selamat pagi Mas Egan. Bang Febri, ini pemerintah sudah mempertimbangkan mengenai 3 opsi mudik, salah satunya adalah larangan mudik begitu, tapi kemudian kita juga tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini juga sudah berdampak kepada sektor ekonomi kita. Opsi apa sebetulnya yang sebetulnya harus diambil oleh pemerintah menyikapi mengenai mudik ini kalau selama ini memang kegiatan mudik ini sebetulnya meningkatkan sektor konsumsi kita, Bang. Dan kemudian kita juga tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga bergantung pada tingkat konsumsi. Bagaimana, Bang Febri? Ya, ini situasi akan sangat berbeda memang. Di semua negara di seluruh dunia ini semua pemerintah menghadapi masalah yang sangat pelik, yang sangat berbeda, yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Untungnya kita juga sudah pernah mengalami yang mirip seperti ini, walaupun belum sebesar ini skalanya. Kita sudah pernah melihat 98, kita sudah pernah melihat 2008. Kita sudah pernah lihat juga 2013 sampai 2015. Nah, sepanjang 20 tahun terakhir ini, perekonomian kita relatif yang paling resilient, yang paling kuat di antara negara-negara lain. Nah, ini juga terlihat dari beberapa indikator makro yang terlihat memang sangat jauh berbeda saat ini dibandingkan misalnya 2008 lah ya paling dekat ya. Nah, satu-satunya memang yang berbeda itu adalah musim bulan Ramadan dan Lebaran ini, karena kita waktu resesi belum pernah mengalaminya persis harus bertepatan pada saat bulan Ramadan dan Lebaran ini. Jadi ini memang butuh kreativitas yang lebih lah dari kan, dan juga sama yang luar biasa menurut saya dari berbagai pihak yang terkait ya. Mulai dari pengamanan, mulai dari kebijakan ekonominya, mulai dari kebijakan sosialnya. Seperti apa kita bisa melihat masyarakat bisa berubah cara pandangnya tentang bulan Ramadan. Ini kan sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya harus kita bicarakan pada saat-saat tertentu seperti sekarang. Kalau misalnya katakanlah mudik kemudian dilarang atau tidak boleh terus sangat dibatasi misalnya, itu jelas akan sangat berbeda kondisinya secara sehingga dengan demikian memang transfer atau sudah direncanakan pemerintah itu pada saat bulan Lebaran memang intensif dan juga harus benar-benar dan juga cakup mungkin orang. Baik, Bang Febri, ini ada sebagian dari pekerja sektor informal yang sudah pulang duluan begitu ya, karena kemudian ketika mereka berjualan di kota-kota besar seperti kemudian kota Jakarta ini dagangan mereka tidak laku. Nah, menurut Anda ada tidak dampak ekonomi kemudian yang muncul dengan aktivitas ini? Meskipun kita belum tahu ya, ini berapa jumlahnya sebetulnya kemudian yang melakukan mudik duluan ini? Pada saat ini yang menjadi kita adalah aktivitas ekonomi menurun cukup, mulai dari social distancing. Memang aktivitas yang paling terkena itu adalah sektor informal. Nah, makanya apakah nanti ini menambah kegiatan ekonomi di daerah mungkin akan nggak terlalu signifikan. Tapi yang jelas kita sekarang dulu bahwa ini adalah bukti atau cerminan bahwa perekonomian di perkotaan memang turun cukup signifikan. Nah, inilah kemudian menjadi bahan yang harus ditelaah lebih dalam oleh pemerintah, khususnya untuk rencana BLT ini mau sebesar apa. Pemerintah sudah punya data untuk 40% terbawah secara status sosial ekonomi. Itu yang biasa menerima bansos, menerima kartu dan sebagainya, itu sampai penerima subsidi PLN, subsidi sekitar 9 jiwa datanya, dan punya
alamatnya di mana, sehingga akan bisa pertanyaannya adalah sebesar apa. Nah, Oke, digodok dengan tapi lebih Bang cepat. Febri, kita sudah bisa membaca belum ketika kemudian aktivitas ekonomi di Jakarta memang sudah menurun, nanti di desa juga akan ikut menurun seiring dengan penyebaran COVID-19 ini? Itu logikanya memang demikian, karena biasanya kan perekonomian itu pusatnya di perkotaan. Kita perekonomian yang cukup urban, sehingga biasanya masyarakat justru pergi ke kota untuk mencari kehidupan, cari pekerjaan, lalu mengirimkan uang ke desa, mengirimkan uang ke Ya. kampungnya. Nah, ini saatnya memang kita harus melihat kenyataannya perekonomian di perkotaan yang akan yang sudah mulai kelihatan sangat tertekan, sehingga uang yang dikirim ke kampung juga berkurang. Aktivitas perekonomian di desa itu tergantung pada apa yang terjadi di kota memang. Mhm. Tapi insentif dan juga kebijakan jurus-jurus pemerintah begitu ya untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi seperti kemudian sudah disinggung tadi mengenai BLT, ada juga mengenai relaksasi kredit. Hal-hal tersebut menurut Anda cukup efektif tidak untuk paling tidak masih mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif begitu pada tahun ini? Ya, menurut saya target pemerintah harus demikian. Target pemerintah memang pertumbuhan ekonomi harus positif. Pertanyaannya adalah apakah di atas 4%, apakah di atas 3%, atau memang terlalu berat akhirnya mungkin harus di atas 2% misalnya. Nah, ini ramuan yang sedang disusun memang menuju ke sana. Lalu bermuara misalnya kepada stimulus yang diberikan oleh pemerintah, stimulus fiskalnya itu jumlahnya berapa besar. Nah, beberapa negara sudah kita lihat melakukan contoh, ada negara yang melakukan 1% dari PDB-nya, ada Ya. negara yang melakukan 2% dari PDB-nya. Kalau kita sebesar apa? Kalau kita 1% dari PDB itu sekitar 150 triliun. Jadi kalau kita pakai itu saja, kita bisa lihat itu dampaknya akan seperti apa terhadap menyetop perlambatan perekonomiannya. Mhm. Keadaan dari sektor kita sendiri seperti apa sih pada saat ini, Bang Febri? Tolong diulang. Keadaan dari sektor real kita pada saat ini seperti apa menurut Anda? Oh, sektor realnya memang udah terasa melambat, dan ini kita lihat sektor yang paling besar terkena dampaknya adalah dua sektor terbesar, yaitu sektor Oke. manufaktur dan juga sektor perdagangan, baik perdagangan besar maupun perdagangan retail, terutama perdagangan retailnya. Dan kebetulan ini adalah dua sektor yang paling besar jumlah tenaga kerjanya. Ya. Di retail itu misalnya itu sekitar 20-an juta orang, di sektor manufaktur itu sekitar 19 juta orang. Nah, makanya kebijakan pemerintah nanti kalau untuk BLT itu yang 40% termiskin, itu Ya. harus dilihat juga apakah mencakup juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan di dua sektor terbesar itu tadi. Nah, karena itu maka peranan kartu prakerja itu menjadi sangat penting. Kartu Mhm. prakerja kemudian dinaikkan dari 650.000 menjadi 1 juta, itu juga akan cukup signifikan untuk mengurangi kesusahan banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, dan itu Mhm. juga harapannya bisa menjadi shock breaker bagi keluarga yang akan terdampak cukup signifikan karena kehilangan pekerjaan. Mhm, mhm. Baik, Bang Febri, setelah kemudian diskusi kita ini, menurut Anda sendiri kemudian bagaimana? Opsi apa kemudian harus diambil? Apakah kemudian memang sebaiknya larangan untuk mudik saja atau bagaimana kemudian kalau menurut Anda? Larangan mudik atau tidak itu sebenarnya kan keputusan dari kebijakan kesehatan ya. Secara perekonomian kita artinya saya sebagai ekonom akan menerima keputusan apapun itu dari sudut pandang kesehatan dan juga keamanan misalnya. Ya. Jadi saya melihatnya dua senario, apakah mudik atau tidak mudik. Tampaknya arahnya ke tidak mudik. Nah, kalau dengan tidak mudik ini seperti apa kebijakan pemerintah? Pertama yaitu tadi stimulus fiskalnya harus cukup besar. Itu yang pertama. Lalu setelah cukup besar tapi harus dipastikan targetnya itu sesuai. Nah, itu tadi sektor mana yang paling besar terkena. Lalu juga jangan lupa kita juga dalam keadaan berat seperti ini jangan hanya
menyalurkan fiskal stimulus tanpa memperhatikan produktivitas kita setelah nanti masa ini berlalu. Jadi kita juga berharap produktivitas kita bisa tetap akan kembali segera untuk katakanlah ini misalnya terjadi dalam 2-3 bulan, lalu nanti misalnya kuartal ketiga keempat harusnya kita sudah bisa rebound. Nah, pada saat rebound itu kita harus pastikan bahwa kita siap untuk tumbuh jauh lebih cepat. Oke, syarat untuk kita bisa tumbuh lebih cepat itu bagaimana Bang Febri kalau melihat mengenai dampak ekonominya sudah sedemikian parah begitu ya paling tidak hingga kuartal pada saat ini? Indikator yang paling besar sebenarnya dari perlambatan ekonomi ini nanti bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja yang akan berhenti bekerja. Nah, ini yang akan berdampak terhadap produktivitas kita dalam jangka menengah panjang, artinya setelah ini selesai. Makanya program Kartu Prakerja itu memang menjadi sangat krusial. Itu untuk memastikan bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan kehilangan pekerjaan, itu kualitas hidupnya tidak sampai terpuruk sekali, sehingga dia masih bisa untuk paling tidak untuk makan minum dan juga kebutuhan dasar, dan dia mempersiapkan diri untuk masuk lagi ke lapangan kerja setelah ini berakhir. Nah, makanya kartu prakerja itu sangat penting, dan itu diperbesar menjadi 1 juta, itu menurut saya adalah masuk akal. Dan menurut saya itu yang perlu diperluas karena itu akan menjadi persiapan untuk mengurangi dampak yang terburuk bagi saudara-saudara kita yang akan kehilangan pekerjaan. Baik, Bang Febri terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian pemerintah betul-betul merealisasikan jurus-jurus untuk bersama-sama menangani COVID-19 ini khususnya di sektor ekonomi. Terima kasih Bang Febri telah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Selamat pagi.